Polisi menetapkan 3 orang remaja sebagai tersangka atau anak berkonflik dengan hukum atas dugaan tindak kekerasan seksual terhadap kakak adik di Kabupaten Purworejo. Pada kasus ini, polisi menangani 2 laporan yang berbeda. Kepolisian Daerah Jawa Tengah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak kekerasan seksual terhadap kakak adik yang berinisial K berusia 17 tahun dan D berusia 15 tahun di Kabupaten Purworejo. Pada kasus ini, polisi menangani 2 laporan yang berbeda. Untuk kasus dugaan tindak kekerasan seksual dengan korban K, polisi menetapkan tersangka atau anak berkonflik dengan hukum masing-masing berinisial PAP 15 tahun dan FMR 14 tahun. Sementara untuk laporan korban D, polisi menetapkan AIS 19 tahun sebagai tersangka. Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menjelaskan, peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi pada kurun waktu 2022 hingga 2023. Dalam kasus ini, ketiga pelaku memiliki modus yang berbeda. Ada 2 LP yang kita ungkap, Bu Menteri. Jadi semuanya TKP-nya di Purworejo, Jawa Tengah. LP pertama adalah LP nomor 44. Tempat kejadiannya di rumah kosong Ngupasan, Kabupaten Purworejo. Jadi pertengahan tahun 2022 sampai dengan Juni 2023. Anak yang berkonflik dengan hukum memang sementara baru 3. Jadi LP 44 itu 1 atas inisial AIS. Yang kedua LP 45 itu ada 2. Itu saudara berinisial P dan F. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi Fauzi, memastikan akan terus mengawal kasus ini karena korban dan pelaku sama-sama masih di bawah umur. Karena ini berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, di samping korbannya adalah masih usia anak, terduga pelakunya juga masih usia anak. Jadi anak-anak ini disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap kasus ini benar-benar diungkap secara tuntas, termasuk jika ada pelaku lainnya yang terlibat. Dalam kasus pemerkosaan menyebabkan korban berinisial D hamil dan melahirkan seorang anak. Polisi juga telah mendapatkan hasil tes DNA dari pelaku yang telah ditetapkan tersangka, namun tidak identik. Saat ini, polisi akan kembali melakukan upaya tes DNA terhadap beberapa orang yang dicurigai sesuai dengan laporan dari korban. Terkait dengan tes DNA ini di LP 44, memang hasilnya sudah kami dapatkan. Korban A dengan D ya, dengan anak yang bergabung ada si A. Sementara hasil tes DNA adalah non-identik. Ini yang sedang kami kembangkan. Demikian. Atas kasus ini, polisi akan menerapkan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada ketiga pelaku. Hingga kini, polisi masih melakukan upaya penyelidikan DNA dengan pemeriksaan terhadap beberapa nama yang dilaporkan korban atas kasus dugaan pemerkosaan. Hendi Nugroho, Semarang TV.